Halo si bro, sister, dan brother yang ada di sana. Selamat datang di channel PR kita, yaitu channel yang akan membahas seputar musik, baik itu musik cadas dan segala macamnya. Bersama gua di sini Rian, dan di sebelah gua ada Vicky. Oke. Dan untuk video kali ini, ya sebagai perkenalan dulu, dan ntar ada penjelasan-penjelasan dan pembahasan yang lain gitu. Kita nggak akan ngebahas yang sangat-sangat mendalam, tapi kita akan membahas sebuah atau satu band yang pada bulan Oktober kemarin itu mengeluarkan album baru. Dan untuk pertamanya, gue mau nanya nih ke teman gue, lu suka musik-musik apaan bang? Kalau ditanya musik suka apaan ya? Gua lebih kalau ngomongin soal band-band cadas gitulah. Gue suka gitu, mulai dari genre yang core, gue masuk suka. Yang metal. Nah, terus yang paling gue suka ini, band yang paling gue suka itu di heavy metal. Oh, kayak kayak Avenged Ya. terus dan teman-temannya gitu kan ya. Nah, kalau ngomongin heavy metal, ini yang paling gue suka banget ini band itu yang ntar bakalan tampil di Hammer Sonic. Wih, 2023. Ngomongin Hammer Sonic nih, Hammer Sonic udah bertunda-tunda sekian Iya, lama. Itu ada juga tuh band favorit gue yang bakalan tampil di sono tuh. Ya kalian tahu lah semuanya. Band yang pakai topeng-topengan gitu kan ya. Iya, Lu tangkepin aja dah, intinya begitu. Bapak metal. Iya, baik. Bapak metal kita. Dan kalau yang apa punya lu nih? Idola lu, itu apaan tuh? Lu sambil bentar ya, sambil ngopi. Oh iya. Nggak ngopi sih, nyusu ini. Kok gua udah ngopi? Kalau metal nyusu. Cangkir aja begini kan ya. Oh. Nggak apa-apa. Doyan metal cangkir begitu. Dong. Terus bajunya juga begitu. Gimana? Ini ngetek nggak ada persiapan, cok. Ya seenggaknya kan udah nyiapin Kamera. Ya. bukan skrip. Oh, skrip. Maksudnya pembahasan untuk kali ini kan. Untuk kan pembahasan kali ini dipersiapin. ada skripnya. Nah, itu apa tadi itu? Kebalik lagi ke sana tuh. Gue seneng banget sih sama Trivium. Jujur gue seneng banget dari Trivium itu, gimana ya? Ya walaupun dari awal band ini berdiri, dari album pertama ini jatuhnya bukan ke heavy metal ya, lebih ke thrash. Iya sih, kalau menurut gua dan secara pengetahuan gua ya, untuk album-album pertama dan kedua dan seterusnya mungkin gua ngertinya sih di album pertama kedua itu ya, itu lebih ke thrash metal sih. Iya. Karena speednya lebih kencang gitu. Iya. Nah, gua tuh senengnya itu mulai seneng ke Trivium ini begitu dia udah masuk ke album yang Shogun tahun 2005 itu kalau nggak salah. Ini FYI aja buat lu bang, gua nggak ngikutin Trivium nih. Jadi kalau lu tahu tentang Trivium, lu bisa bocorin ke gua. Kali aja gua bisa spill dikit, lu dengerin lagu Triviumnya nih. Kalau tahu ya. Dan kalau misalkan informasi yang gua yang gua tahu gitu. Kalau misalkan informasi yang gue tahu itu memang salah, ya bolehlah di komen lah gitu. Diperbaiki aja gitu, saling memperbaiki gitu. Ya setiap orang pun kalau misalkan punya idola gitu atau ngefans sama entah itu band apa gitu, yang nggak semua toh sejarahnya segala macamnya kehidupannya band itu tahu juga kan, semua orang juga. Karena pada dasarnya kan yang tahu sendiri tentang band itu ya band itu sendiri. Iya, betul. Karena kan kalaupun kita cari informasi itu kan nggak melulu semua informasi itu kan benar gitu kan. Kadang-kadang kita cari informasi di artikel ini begini, di artikel lain kok beda gitu. Kadang suka gitu sih. Pokoknya intinya tungguin lah di Hammer Sonic 2023 ntar. Kalau nggak ditunda lagi, ya semoga aja COVID nggak melulu ada di Indonesia, pindah kayak di mana gitu ya, meskipun seluruh dunia kena ya, tapi ya di Indonesia udah kelar gitu. Dan Hammer Sonic 2023 bakalan tetap digelar
dengan banyak bintang tamu yang segambreng gitu. Ya walaupun sekarang kita ngomongin Hammer Sonic gitu, effortnya sangat luar biasa gitu kan kita itu. Ya walaupun kita belum punya tiket aja. Iya. Jujur gua pengen banget. Tiket semakin tahun makin melonjak nih. Itu karena kan line up-nya juga kan makin bertambah. Jadi wajar-wajar aja. Dan buat kalian yang pecinta musik cadas, boleh-boleh aja sih kalau punya duit. Bisa kalian beliin tiket buat nonton idola kalian di sana. Soalnya banyak banget band-band internasional, band-band cadas internasional yang bakal tampil di sana. Salah satunya Trivium. Slipknot tetap sih paling utama itu. Line up pertama. Soalnya itu sih. Ya Slipknot juga kalau ditanya Slipknot gua seneng juga gitu. Cuman gua lebih ngefansnya itu ke Trivium gitu. Ya walaupun memang nggak punya tiket gitu ya mudah-mudahan aja gitu kan. Ya, kali aja ketiban duit ya. Ketiban duit. Kalau misalkan ada rezeki gitu kan bisa beli tiket, bisa nonton. Kapan lagi coba bisa konser di Indonesia gitu. Ngomongin Trivium ya. Lu tahu nggak sih? Sebagai fan nih, biasanya kan fan-fan itu kan tahu tuh yang namanya perjalanan hidup. Bukan perjalanan hidup sih. Perjalanan bandnya itu gimana? Nah, Kita nggak nih? yang gua tahu sih gini. Trivium itu band asal Orlando, Amerika ya, Amerika Serikat. Nah, mereka itu terbentuk di tahun 1999. Mereka tuh lama dong. Udah lama sih. Walaupun itu enggak langsung ibaratnya langsung terkenal di tahun itu. Mereka itu baru masuk ke rekaman atau album pertama itu di 2003. Itu album Ember to Inferno. Itu tuh album pertama yang pernah gue dengerin, yang kata gue thrash metal banget itu kan ya. Iya betul. Terus mengenai personilnya. Personil kalau untuk saat ini tuh yang gua yang untuk saat ini ya kan ada 4 nih. Ya jelas dong, Matt Heavy. Oh iya itu. Yang ini nih fakta lucu nih sebenarnya. Gua foto ya. Ini fakta lucu. Gua kenal Trivium itu pertamanya di tahun berapa gitu kan. Pokoknya udah lewat SMA dah. Dikenalin dah, ini lagu bagus nih, Trivium gitu kan. Judul lagunya Oblivion waktu itu. Itu tahun berapa? Tahun 2015. Beyond Oblivion. Iya, Beyond Oblivion itu. Nah, itu gua lihat tuh posternya kan. Si Matt Heavy-nya itu kayak orang Indonesia. Gue mikir, wih, ini orang Indonesia nih. Gue pikir gitu. Makanya si Matt Heavy ini dibilang mirip orang Indonesia. Iya. Terus dia itu keturunan Amerika Serikat, Jepang loh dia tuh. Oh, berarti campuran gitu ya? Dia tuh. Ada Jepangnya juga dia tuh, gitu. Makanya dia kan di album yang Shogun itu kan itu lebih ke Jepang-Jepangan. Oh gitu. Terus sampai sekarang, sampai akhirnya dia punya project baru yang Ibaraki itu bandnya ya. Gue spill dulu Ibaraki ya, entarlah next kita bisa ngebahas Ibaraki itu lagi kan gitu. Ibaraki itu lebih ke ya Jepang gitu sih. Ya Jepangan gitu ya. Itu tuh black metal genre-nya tuh. Genre-nya bukan Ibaraki. Gitu sih. Untuk apa? Kan rumor-rumornya nih. Rumor yang beredar tentang Trivium ini pernah pada tahun berapa gitu, nggak tahu pastinya. Mungkin lu tahu kan. Trivium ini pernah bukan dicekal sih sebenarnya, kayak dicengin gitu, dicengin sama beberapa fan dan beberapa metalhead yang lain karena sebuah pernyataan dia di podcastnya siapa gua lupa namanya. Ntar gua taruh di sini dah. Pokoknya di majalah atau media musik metal gitulah. Ya itu memang pernyataan dari si Matt Heavy. Nah gini, jadi ya Trivium itu pada waktu itu gue juga belum tahu, ya lupa lagi lah tahun-tahunnya tahun berapa gitu. Pokoknya Trivium itu belum terkenal kayak sekarang gitu kan. Si Matt Heavy itu ngomong dia itu Trivium ini
penerusnya Metallica gitu kan. Waduh. Ya kalau misalnya mau dibandingin Trivium sama Metallica pada zaman itu Trivium belum ada apa-apanya Belum dibanding ada Metallica. apa-apanya. Metallica ini maksudnya udah nomor Iya. satu lah gitu. Iyalah. Udah terkenal banget gitu sedunia gitu loh, siapa yang nggak tahu Metallica. Sedangkan Trivium itu belum benar-benar terkenal gitu. Dia tiba-tiba ngomong kayak begitu. Penerusnya Metallica. Penerusnya Metallica gitu. Widih. Karena memang sih si lagu-lagu Metallica itu banyak yang ngomong itu mirip-mirip Metallica sih dari segi lagu itu banyak Oh, yang maksudnya ngomong ya. lagu-lagunya Trivium. Iya, karena kan dari awal-awal karir mereka atau si Trivium ini, apalagi si Metevi itu, mereka memang seneng Metallica lah, Oh, iya. sering cover lagu Metallica. Oh. Ya khususnya kayak si Metevi, pas awal-awal itu kan si Metevi sama si Travis Smith itu kan. Oh ya, yang audisi tentang apa? Si Metevi ikut audisi bawain salah satu lagunya Metallica. Iya. Makanya terus diundang sama Bad Luther. Siapa? Ya Luther itu Iya. si vokalis pertamanya si Trivium kan? Iya. Terus di audisi ternyata si Luther ini tertarik buat narik si Metevi buat jadi gitaris utamanya awalnya betul, kan. Awalnya gitu. Nah, barulah setelah si yang vokalisnya itu cabut, barulah si Metevi ngisi gitar sambil vokalis juga gitu. Nah, dari situlah awalnya maksudnya Trivium makin naik, Gede gitu makin ya. gede gitu. Dan yang gua tahu sih paling posisi drummer sih yang paling sering-sering berganti Berganti gitu ya. Makanya rumornya sih si Trivium itu permasalahannya itu di drummer. Dia tuh sampai 4 kali gitu apa 5 kali lah sampai sekarang gonta-ganti drummer. Semenjak yang pertama itu si Travis Smith itu kan hengkang dari Trivium itu tahun 2010-an kalau nggak salah apa 2009-an lah gitu. Sempet diganti sama beberapa drummer. Nah, barulah di tahun 2017 bergabung si Alex Band sampai sekarang ini. Nah, mudah-mudahan sih si Alex Band ini sebetulnya gue udah ngeliat atau musiknya udah oke lah gitu. Maksudnya si Alex Band udah cocok lah gitu dengan musik-musiknya si Trivium ini. Dan keren juga gitu ya, sampai sekarang pun masih bertahan ya, mudah-mudahan lah gak gonta-ganti terus gitu. Iya. Karena yang gue tahu sih setelah hengkangnya si Travis Smith ini, si posisi drummer itu walaupun sempat beberapa kali gonta-ganti, tapi si Trivium itu belum menemukan posisi yang benar-benar yang posisi di drummer resminya. Mereka itu ibaratnya masih posisinya itu sebagai edisional. Iya, mungkin seperti itu. Barulah si Alex Band sepertinya yang udah official di Trivium. Tapi kita kan nggak tahu pastinya karena beberapa tabloid yang bukan tabloid sih, beberapa artikel yang kita udah cari nggak ada yang mengatakan bahwasanya Alex Band itu official masuk di anunya si Trivium ini, jadi drummernya si Trivium. Tapi mungkin aja kita yang miss kan tentang cari informasinya. Dan buat teman-teman semua yang ada di sono, si bro, sister dan brother yang ada di sono bisa cantumin artikel yang ada itunya. Ya, betul. Gitu. Ya buat bantu-bantu kita lah biar kita tahu juga kan artikel-artikel mana yang ibaratnya kredibel banget gitu. Biar kita juga saling tahu ya, kita jadi lebih tahu ya, kalian juga kan jadi lebih tahu juga gitu kan. Saling ibaratnya saling sharing, saling ngasih informasi gitu. Betul sekali. Ya boleh lah di komentar gitu kan, diskusi di komentar gitu kan. Boleh gitu bahas, misalkan sekarang mau bahas Trivium, apa yang informasi yang lu punya, misalkan tulis aja di komentar apa yang pengen lu tanyain tentang Trivium ini, tanya aja di kolom komentar. Insya Allah kita bakalan ngejawab, dan kalau kita nggak bisa ngejawab di ya pastinya kita bisa ngejawab. Toh ini juga channel baru dan nggak mungkin, ya bukan nggak mungkin tapi amin ya. Yang nggak ngomen, yang ngomen banyak. Dan ya amin-aminkan aja, kita bakalan terus ngasih informasi ke kalian tentang seputaran musik. Ya kita nggak melulu ngomongin tentang musik cadas. Lu bayangin aja tiap hari dengerin musik cadas juga kepala lu sih. Tiap hari gitu ngedengerin musik. Mungkin beberapa dari kalian ada yang suka banget sampai tiap hari panas-panasan gitu dengerin musik metal di telinga kalian gitu. Mungkin kalian kuat, tapi kalau bagi gua sih nggak kuat gua. Kalau panasan. Iya, kalau gitu. Jadi kita nggak mau ngomongin tentang musik cadas, tapi mungkin beberapa konten yang akan kita lakukan ke depannya kita masih seputar ngomongin musik cadas, karena kita berdua emang jatuhnya ya
lebih condong menyukai musik cadas daripada musik yang lain. Bukan berarti kita nggak suka ke musik yang lain, tapi lebih condong aja ke musik metal. Oke, apa aja itu? Informasi tentang Trivium, sejarah udah. Terus line up udah. Yang apa? Yang drummernya baru ganti-ganti, terusnya satu lagi nih. Ya kalau untuk line up personil yang gua tahu itu ya cuman itu sih. Drummer Matt Heavy sama Alex Band drummer, karena ngucapin namanya gampang. Ini yang dua ini gitarisnya gua tahu sebetulnya, cuman ngucapinnya itu susah. Iya, gitu. kita tulis aja di bawah ini. Dan basisnya ini dulu bukan ini nih, awal-awalnya. Ya, Basisnya bukan ini, namanya itu kalau yang pertama itu Ben Yong gitu. Itu yang awal. ya, yang Dan awal. digantikan dengan itulah pokoknya daripada gue salah sebut, gue tulis aja di bawah. Oke. Itu udah line up nih. Udah line up. Terus sejarah udah kelar, tentang si Trivium dibully udah kelar juga kita bahas, meskipun nggak jurus-jurus banget ya, karena kita nggak mau ngomongin masalah Iya. kan ya. Kita ngomongin ini jatuhnya kayak mempromosikan bandnya kali aja. Si Trivium ngelirik kita kayaknya. Nah, terus buat ngerekrut kita maksudnya. ya amin kalau mau bisa. Ya kalau enggak lah, kami akan Trivium ngelirik kita, ya seenggak-enggaknya kasih tiket gratis nih. Udah Sonic seneng. seneng banget itu mah. Udah semua kita ngomongin tentang Trivium, dan mungkin aja kita ada yang miss, kalian bisa tanya-tanya di kolom komentar. Dan jangan lupa kalian juga bisa follow kita di IG ya. Kita ada IG, IG kita PR kita underscore gitu. Lu cari aja di situ pasti ada. Ya meskipun masih kosong, tapi lu bisa DM kita tentang sebuah pertanyaan tentang musik-musik ataupun segala macamnya gitu kan ya. Oh iya, kalau enggak, kalau misalkan kalian mau request, tulis aja di kolom komen. Atau ya boleh DM Instagram juga, misalkan pengen dibahas band apa, ntar kita bahas gitu. Kita juga nggak ngomongin band sebenarnya. Kita juga bakal ntar ngomongin tentang mungkin beberapa personil yang ibaratnya ya kita bakalan ngomongin tentang salah satu personil yang mungkin aja tersandung masalah. Kita juga bakalan ngomongin tentang album-album baru. Kita juga bakalan updatein tentang apa itu namanya single-single baru dari band-band yang kita suka, dan mungkin aja kalian juga suka. Dan siapa tahu aja ntar kalau channel ini gede, kita bisa reaction beberapa lagu-lagu yang betul kita suka gitu. Ya lu doain aja, lu nyusu dulu. Metalhead nyusu anjing. anjing. Bayi gede. Oke, kita udah ngomongin tentang sejarah, tentang line up, dan tentang Trivium ini waktu itu di pada tahun sekian dia dicengin sama band-band lain dan juga Metalhead. Terus kita juga udah nyepil kalau Trivium bakalan tampil di Hammer Sonic 2023 ntar di mana, Jakarta ya? Di Jakarta. Tepatnya gua nggak tahu di mana. Ya pokoknya lu tungguin aja yang namanya Hammer Sonic ini, dan kalau perlu lu cek aja di website Hammer Sonic officialnya gitu. Ntar kita taruh linknya di kolom deskripsi. Terus buat informasi aja nih, pada tahun 2021 8 Oktober itu Trivium resmi mengeluarkan album baru yang berjudul In the Top of the Dragon gitu. Album paling terbaru gitu ya, yang digadang-gadangin sebagai muscle core yang ditaruh sebagai pajangan gitu ya. Katanya begitu di artikel kan ya. Nah, ngomongin tentang album favorit lu apa di Trivium ini ya? Kalau tanya album favorit gua ya, lebih dari satu boleh nggak? Boleh. Nggak ada larangan di sini. Undang-undang tidak akan memenjarakan Anda. Gua tuh ya Shogun seneng sih. Ya cuman kalau yang lebih favorit nih, In Waves, album yang paling favorit itu pertama In Waves, terus Silence in the Snow, The Sins of the Sentence. Oh itu kalau album favorit gua ya. Ya itu kan. Itu tiga itu doang ya. Kalau ngomongin lagu favorit banyak banget. Kalau lagu favorit, dan sebetulnya kalau ditanya favorit ya sebetulnya semua album pun semua lagu pun ya seneng, makanya gua ngefans sama Trivium gitu. Tapi kan ya kalau favorit beda lagi. Iya sih. Itu ngomongin tentang album. Kebetulan karena gua ibaratnya nggak terlalu ngikutin ini ya, nggak terlalu ngikutin Trivium gitu. Gue cuma denger doang lagunya beberapa gitu. Ada sih yang gue suka dari Trivium itu lagunya Beyond Oblivion itu. Karena itu yang lagu pertama yang gue denger gitu. Itu memang enak gitu buat gue. Dan kalian juga bisa dengerin.
Dan mungkin kalian bisa membeli CD officialnya gitu di websitenya si Trivium. Trivium ada kok, ada merchandise-nya, ada merchandise-nya. ada CD-nya, ada itu apa namanya tuh, piringan hitam. Oh, piringan dia hitam. juga ya di apa, di website resminya Trivium lah gitu. Terus ada merchandise t-shirt, kaos gitu. Ya pokoknya kalau kalian mau beli merchandise officialnya si Trivium ini bisa cek aja di Instagramnya Trivium, di bio-nya ada kok, di websitenya untuk beli merchandise-nya. Lagi-lagi kita ulangin lagi ya, tungguin aja dia tampil di Indonesia tahun 2023. Mudah-mudahan ya nggak COVID lagi. COVID lagi ya, mudah-mudahan aja bisa terlaksana dengan lancar. Oke, pokoknya intinya begitu yang kita omongin tadi. Dan kita juga mohon maaf kalau misalnya di video pertama ini amburadul banget ya kan, apa dari susunan skripnya intinya begitu, karena ini video pertama dan ya persiapannya ya nggak terlalu matang banget gitu ya, tapi mudah-mudahan konten ini bisa menghibur kalian dan juga memberikan informasi kepada kalian. Ya mudah-mudahan kalau misalkan kalian suka gitu, kalian support kita terus, kita pun bisa lebih memperbaiki kualitasnya. Iya, betul sekali. Untuk kedepannya pasti lebih diperbaiki. Sip, gitu. Udah nih. Nah, kalau gitu gua mau nanya sama lu nih. Anjir, nggak jadi sudah ini mah. Band favorit lu apa? Kalau gua kan ini sih favorit gua. Nah, kalau gua nanya sama lu, favorit lu apa? Gua favorit apa ya? Gua kadang ya kalau dibilang band favorit, per tahun gua ganti, Bang. Jadi gua nggak punya band favorit yang konsisten dong. Tapi untuk akhir-akhir ini gua lagi seneng dengerin band baru. Gua nggak tahu sih ini band baru atau kagak ya. Gua cuma dengerin doang, tapi nggak terlalu mengulik gitu. Gue lagi suka yang namanya band Omen. Itu kayaknya band baru tapi wih, keren nih. Keren. Gue baru denger sih ini band Omen tapi keren. Lagunya keren-keren gitu. Ya udah, berarti next kita ngomong video kita Band bahas Omen. band Omen. Oke, kalian yang atau ngefans juga sama band Omen gitu, ntar aja tungguin gitu. Ayo, ntar aja kita Konten tunggu selanjutnya. konten selanjutnya. Insya Allah minggu depan kita bakalan ketemu lagi di channel PR kita tentang Band Omen. Oke, gua Rian, Gua Vicky. salam undur diri, salam si bro, sister brother.